Keluaran pasal 20. Lalu Allah menyampaikan seluruh firman ini. Akulah Allah, Tuhanmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perhambaan. Jangan ada padamu ilah lain selain aku. Jangan membuat bagimu patung ukiran dan wujud apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, karena aku, Allah Tuhanmu, adalah Tuhan yang tidak mau diduakan, yang membalaskan kesalahan ayah kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Namun aku menunjukkan rahmatku kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku dan yang memegang teguh perintah-perintahku. Jangan menggunakan nama Allah Tuhanmu dengan sembarangan, karena Allah akan memandang bersalah orang yang menggunakan namanya dengan sembarangan. Ingatlah hari Sabat dan jagalah kesuciannya. 6 hari lamanya engkau harus bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Pada hari itu jangan lakukan pekerjaan apapun, baik engkau, anak lelakimu, anak perempuanmu, hambamu yang laki-laki, hambamu yang perempuan, binatangmu, ataupun pendatang yang ada di kotamu. Karena 6 hari lamanya Allah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, lalu ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkahi hari Sabat dan menjadikannya suci. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang dikaruniakan Allah Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Jangan memberi kesaksian dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu, hambanya baik laki-laki maupun perempuan, sapinya, keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Teman-teman, kita perlu tahu apa saja hukum Allah itu. Pada beberapa pelajaran ini, kita akan mempelajari 10 hukum utama Allah. Dan selain itu juga, hukum yang berada di atas semua hukum lainnya. Memang, ketika kita mendengarkan tentang hukum, itu berkaitan dengan larangan dan hukuman. Maka sering kita tidak tertarik untuk mempelajarinya, karena kita merasa seperti hidupnya dibatasi. Kita merasa seperti hidup kita menjadi lebih sempit, tidak enak. Namun, sebenarnya bukan demikian, teman-teman. Hukum itu diberikan untuk kebaikan kita. Walaupun pada awalnya terlihat sebagai larangan, namun bila kita akan melakukannya, kita akan menjadi lebih dekat pada Allah. Dan hidup dekat Allah itu selalu lebih baik daripada hidup sembarangan. Hidup seenaknya dengan membiarkan berbagai dosa yang menjauhi kita dari Allah. Bila kalian akan lebih dekat pada Allah, Allah siap menolong, menunjukkan jalan keluar ketika kalian berada dalam kesulitan. Memelihara hukum Allah merupakan awal jalan untuk mendapatkan hidayah. Ketika kalian akan mendapatkannya, akan ada penyertaan Allah dalam hidup kalian. Akan ada janji, yaitu setelah hidup di bumi, kita akan memiliki hidup baru yang lebih baik. Jadi, segala hukum dan perintah Allah itu bukan larangan, namun sarana dan jalan supaya kita mendekati Allah. Selama mempelajari hukum Allah, mari kita menanggapinya sebagai jalan kebaikan. Mari kita melihat ke depan, apa manfaatnya di masa depan kita. Coba kita menemukan manfaat di setiap perintah Allah. Saya percaya kalian akan mempelajarinya dengan semangat dan gembira dan akan menemukan semua manfaat itu. Mari kita mulai. Hukum pertama, jangan ada ilah lain. Allah merupakan kekuasaan paling besar, paling tinggi. Kita perlu mengakuinya.
Seperti yang kita telah pelajari sebelumnya, Allah telah menjadikan alam semesta. Allah menjadikan kita semua. Allah juga mengasihi kita semua dan menyediakan kebaikan bagi kita. Allah hanya satu-satunya kuasa roh yang memberikan kebaikan bagi manusia. Selain Allah, di alam semesta ada juga malaikat sebagai pembantunya. Dan ada juga kuasa lain, kuasa jahat. Apabila kita mencari Allah dalam dunia roh dengan mengikuti jalan benar, kita akan mendapatkan hidayah dari Allah. Tetapi, siapa saja yang akan mencoba mencari ilmu dalam dunia roh dengan jalan yang tidak benar, ia akan ketemu dengan kuasa gelap. Kuasa gelap itu atau setan adalah musuh Allah. Ia tidak pernah berbuat kebaikan kepada kita. Apabila dukun mencari sebuah ilmu, memanggil kuasa roh, itu dilakukan dengan jalan lain, bukan jalan Allah. Maka ia ketemu dengan kuasa gelap itu. Kuasa gelap itu dapat mengusir kuasa jahat lain, dapat menyembuhkan penyakit, dan banyak hal lain. Namun, ia tetap jahat. Di balik kebaikan, ia memiliki maksud jahat. Apakah kalian pernah bertemu dengan orang yang memiliki maksud jahat di balik kebaikan? Misalnya, ada orang yang menawarkan bantuan dengan uang. Dia berjanji akan kirim uang, menyuruh kalian pergi ke ATM, memasukkan kartu ke sana, membuat sesuatu, akhirnya kalian menarik 1 juta. Sepertinya semua baik. Kalian gembira, pergi, belanja banyak dengan uang itu, tapi setelah beberapa hari, ditemukan bahwa kalian memiliki utang sangat besar, dan ditagih 10 kali lipat untuk mengembalikannya. Bagaimana tindakan seperti itu disebutkan? Itu penipuan, bukan? Begitu juga perilaku kuasa gelap itu. Ia menyembuhkan beberapa penyakit, pura-pura ia baik, namun ia memiliki niat jahat. Kemudian, ia mendatangkan malapetaka pada orang yang memakainya atau mencobanya. Apabila kuasa itu dipanggil, orang sembuh. Setelah beberapa waktu ke depan akan terjadi malapetaka. Orang itu yang tadi disembuhkan menjadi terpisah dari Allah. Pada hari akhirat, amalnya tak dapat diterima. Oleh karena itu, teman-teman, Allah memberikan perintah ini. Jangan ada ilah lain. Jangan ada kuasa lain. Jangan ada Allah lain. Jangan pernah kita memanggil kuasa lain. Karena mereka semuanya itu menipu. Tidak akan ada kebaikan bagi kita. Hanya Allah sendirilah yang mengasihi kita dan mendatangkan kebaikan kepada kita. Kita perlu hanya mencari Allah. Jangan mencari kuasa lain. Bila kita bertemu dengan Allah, itu akan cukup bagi kita, supaya hidup kita menjadi bahagia sekarang, dan apalagi pada hari akhirat juga.